Apakah tidak boleh menyatakan perbedaan pendapat di PDI Perjuangan? Kok ada kader-kader senior seperti Effendi Simbolon ini kemudian melawan kehendak partai, itu penyebabnya apa tuh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, terima kasih masih bersama Henry Satrio di Satgas Kritik. Ya, saya pastikan di sini, bila Anda menonton Satgas Kritik tidak di channel YouTube-nya TV One News, artinya itu sudah di-copy-copy, sudah di-download. Boleh kan? Disebar-sebar boleh? Oh, nggak boleh. Itu adalah pembajakan. Seperti YouTube saya yang masih dibajak. Ini tumben loh, Bang Effendi Simbolon itu dulu, setahu saya beberapa kali justru yang paling kuat mengkritisi Pak Jokowi. Ini dia sekarang bersama-sama Pak Jokowi mendukung Ridho. Ini sih kalau menurut saya juga nggak tahu ini kenapa ibu produser memasukkan materi ini ke sini. Tapi kita ya sebagai host terpercaya dan andal ya, yang tidak memiliki hak untuk bertanya sebelumnya di sini. Ini kita ikut aja. Memang Ibu Nun ini ya begitulah. Ngomongnya dia. Kalau saya ya, ini kan hak pribadinya, hak organisasinya PDI Perjuangan lah. PDI Perjuangan kan punya aturan main. Ya kalau tidak sesuai dipecat ya terserah. Tapi catatan saya dua. Yang pertama, ada demokrasinya tuh di kata-kata PDI Perjuangan. Apakah tidak boleh menyatakan perbedaan pendapat di PDI Perjuangan? Lagi-lagi jawabannya terserah PDI Perjuangan. Ya tapi saya menghormatilah statuta atau aturan PDI Perjuangan. Yang kedua, catatan saya, kalau ada kader PDI Perjuangan yang dipecat, itu jadi viral tuh. Jadi informasinya itu jadi besar. Sebelumnya kan ada pemecatan terhadap Mbak Tia ya, yang calon anggota legislatif di Banten kalau saya nggak salah. Ini digeser oleh Boni Triana. Boni teman saya, Tia juga teman saya. Tia sama-sama dosen di Paramadina. Boni ya sama-sama di garis perjuangan lah. Jadi waktu itu emang saya tidak bisa berkomentar. Saya kembalikan itu ke aturan PDI Perjuangan. Jadi kalau kebanyakan yang dipecat emang itu jadi pertanyaan sih. Gimana sih itu kaderisasi dan ya gimana pembinaan kader-kader itu loh. Kok ada kader-kader senior seperti Effendi Simbolon ini kemudian melawan kehendak partai, itu penyebabnya apa tuh? Sebelumnya kan ada dua orang juga tuh yang keluar ya, Marwarar Sirait, Bang Ara, sama Budiman Sujatmiko. Ya sekarang sih udah dapat penghidupan yang layak tuh kali, jadi menteri sama lembaga, ketua lembaga. Tapi kan itu juga jadi pertanyaan juga tuh, kenapa kemudian mereka sampai hengkang gitu ya. Budiman hengkang, Ara juga hengkang. Walaupun kalau kita bicara pemecatan PDI Perjuangan, ada dua orang yang belum dipecat. Padahal sudah kasat mata terlihat sepertinya, seolah-olah atau semacamnya, sekira-kiranya itu udah melanggar banget ya. Yang pernah disanjung sebagai kader terbaik PDI Perjuangan yang namanya Pak Joko Widodo dan Mas Gibran itu belum dipecat ya. Tapi yang lain-lain sudah dipecat. Jadi setiap kali ada pemecatan, wajar kalau kemudian rakyat bertanya, kenapa Pak Jokowi dan Pak Gibran tidak dipecat? Kenapa Ara dipecat? Kenapa Effendi Simbolon dipecat? Ya kalau kita tanya-tanya itu, kalau kita tanya ke kadernya PDI Perjuangan, mungkin mereka kan bilang begini, ya itulah aturan partai bro. Ya karena kita bukan anggota partai ya kita, ya iya aja kita cuma bisa bertanya ya. Udah tahu itu ada aturan khusus ya Partai PDI Perjuangan, tapi kenapa ini dibahas di sini? Ini apa mulai ada pesan-pesanan nih saat kritik? Nggak ngerti saya. TV1news.com, ini saudaranya kita ya. Wahai teman-teman TV1news.com, silakan ambil berita dari pendapat saya di Satgas Kritik, boleh. PDI ungkap alasan pecat Effendi Simbolon, bertemu Jokowi kemudian mengubah arah politik. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan PDIP membeberkan alasan memecat kadernya Effendi Simbolon dari keanggotaan Partai Banteng. Oh, sebelum Effendi Simbolon dipecat ada 3 kalau nggak salah kader PDI Perjuangan di Tapanuli Tengah, tempat Bang Masinton maju sebagai calon bupati, itu juga dipecat tuh. Tapi kerennya Bang Masinton kawan kita itu berhasil menjadi pemenang sebagai Bupati Tapanuli Tengah. Selamat Bang Masinton. Juru bicara PDI Perjuangan Aryo Seno Bagus, dia dilantik
Februari, tapi sekarang ini kelihatannya dia akan sering Jakarta-Jakarta nih. Coba ditelepon aja. Kita ngobrolin gimana tuh dia dari nggak mau maju jadi bisa maju terus akhirnya menang. Saya teruskan ya. Juru bicara PDI Perjuangan Aryo Seno Bagaskoro menjelaskan pemecatan Effendi Simbolon ini bukan hanya karena Effendi mendukung Ridwan Kamil Suswono pada Pilkada Jakarta 2024. Untuk menjelaskan lebih lanjut, kita tergabung dengan reporter. Nah, biasa gitu kan ya? Nah, tapi ini nggak ada nih, kita terusin aja. Namun, Aryo Seno membeberkan alasan pemecatan tersebut adalah karena Effendi melakukan pertemuan dengan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo. Kemudian, setelah pertemuan dengan Jokowi, Effendi Simbolon mengambil langkah politik berbeda dari arahan Partai Banteng. Pak Effendi Simbolon ini bertemu dan berkomunikasi dengan Pak Jokowi. Ini beda persoalan kalau dengan yang lain-lain, tokoh politik yang lain. Tapi ini bertemu dengan Pak Jokowi sebelum kemudian mengambil suatu langkah politik yang berbeda dengan rekomendasi partai. Kata Seno saat jumpa pers di DPP PDI Perjuangan Jakarta Pusat Minggu 1 Desember 2024. Seno menjelaskan PDIP menganggap Effendi sudah berkong kali kong dengan Jokowi. Seno menjelaskan PDIP menganggap Effendi sudah berkong kali kong dengan Jokowi hingga akhirnya tidak tegak lurus dengan keputusan partai yang sudah dibuat. Maka pada saat Pak Effendi Simbolon melakukan suatu langkah politik yang berkong kali kong komunikasi dengan Pak Jokowi ini suatu hal yang tentu saja tidak bisa dikompromi, tidak bisa ditoleransi oleh partai, ungkap. Mungkin ini ya ditakutkan ada rahasia partai kali ya. Tapi gue baru tahu loh kalau alasannya tuh ketemu Pak Jokowi. Menurut Seno, partai akan sangat mungkin mengambil langkah klarifikasi terlebih dahulu. Hal ini jika saja Effendi bertemu dan berkomunikasinya dengan tokoh politik lain, bukan Jokowi. Jadi kalau dengan yang lain-lain tentu partai masih kemudian akan melakukan suatu proses mediasi. Tapi kalau bercaranya ini hari ini dengan Pak Jokowi, maka prinsipnya tegas. Ini yang diambil oleh partai. Di kesempatan yang sama, Sekjen PDI Hasto Kristianto menegaskan pernyataan Seno. Menurutnya, Effendi tak akan dipecat jika bertemu tokoh lainnya, misalnya Presiden Prabowo Subianto. Jadi, maksudnya Bung Seno, kalau ketemu Pak Prabowo nggak apa-apa, kira-kira seperti itu ucap Hasto berkelakar. Jadi itu ya, buat teman-teman PDI Perjuangan, hati-hati bila hendak bertemu dengan Pak Jokowi. Anda bisa dipecat. Nggak ada memang begitu. Ya itulah. Tapi sampai hari ini Pak Jokowinya nggak dipecat ya. Udahlah, terserah aja. Oke. Terima kasih teman-teman semua. Tetap stay tune di Satgas Kritik setiap jam 19 hari Senin sampai Jumat hanya di YouTube TV One News. Bersama saya Henry Satrio dan ayo sebutin satu-satu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.